Pak Andrew dan para pemimpin ini yang telah memberikan waktu buat saya untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Salam dari Jakarta, dari jemaat kami Cahaya Kemuliaan untuk jemaat di sini. Siap mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Apa kabar? Sehat semua? Luar biasa ya. Ya, kemarin juga saya sharing juga tentang sesuatu rumus ya, dan puji Tuhan banyak yang hadir, dan hari ini juga saya lihat wajah-wajah yang tidak saya kenal, tapi satu keluarga kita, amin. Ya, kenalkan dulu ya, saya dari Jakarta, saya melayani di gereja Saya Kemuliaan. Ya, saya sebagai salah satu DPC dan juga pendeta gelarnya di situ. Tapi saya bukan full timer, saya juga profesional. Saya ke sini juga dalam rangka kerja. Saya kontak Pak Andrew, saya ada ke Jakarta di tanggal segini, kalau bisa saya bisa melayani. Dan saya memanfaatkan jabatan saya dan pekerjaan saya kalau saya keluar kota, saya suka kontak pendeta-pendeta GKPB di daerah. Saya datang, kalau bisa saya bisa jadi berkat. Dan hari ini saya berada di sini, di Palembang, kota yang penuh kenangan buat saya. Saya lahir di Palembang, Bapak Saudara. Ya, jadi saya lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara dibandingkan dengan Pak Andrew. Ya kan? Pak Andrew dari Malang, ya. Baik pulang aja dia. Orang Kitogalo. Ya. Saya lahir di Palembang. Saya kecil tinggal di sekitar Skip. Saya pernah TK gereja di Baptis yang di Skip itu. Saya lupa-lupa ingat di mana rumah saya dulu. Karena udah lama sekali, sebab umur 8 tahun saya pindah ke Jambi sama keluarga. Saya ingat sekali waktu tahun 70-an itu, jadi udah 50 tahun ya, saya ninggalin Palembang. Waktu itu belum ada gadget, ya, belum ada gadget. Anak-anak itu mainnya apa sih? Saya masih ingat kita bikin mobil-mobilan dari pelepah pisang, kita dorong-dorong, atau apalah, nggak ada yang bisa kita mainin anak kecil saat itu. Dan satu permainan populer itu Yeye. Masih ingat ya Yeye ya? Itu dari karet itu ya. Karet dipintal-pintal jadi panjang, kemudian kiri kanan ditarik, lalu dilompat-lompat. Seperti itu permainan. Dan memang waktu itu untuk cari karet atau beli segepok 1 kilo karet gelang itu kan saya nggak bisa, dengan teman-teman itu nggak bisa kita, karena memang keluarga kita sederhana. Dan apa yang kita lakukan, kita carilah karet itu di tong sampah. Saya ingat dengan sekelompok teman-teman saya yang waktu kecil, yang bocah-bocah begitu, dari Skip, Bapak Saudara, kita jalan ke Pasar Cinde. Sepanjang jalan tuh kita ngais-ngais tong sampah, nyari karet itu. Kalau sampai di karet, kalau dapat kita taruh di tangan, nanti sampai pulang ke rumah tuh segini. Karet semua di tangan. Bayangkan, orang yang ngais-ngais sampah di depan Pasar Cinde, nggak pernah terpikiran oleh saya hari ini bisa khotbah di tempat ini. Benar? Orang yang ngais-ngais sampah cari karet di depan Pasar Cinde, yang waktu kecil, saya juga nggak kepikir kok bisa saya khotbah hari ini di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan, amin. Nah, saya bekerja, Bapak Saudara, di sebuah perusahaan, dan ini perusahaan yang sekarang saya, ini perusahaan kedua. Saya waktu datang ke Jakarta, saya bekerja di sebuah perusahaan ekspor dan juga ada lokalnya, dan saya bekerja di bagian ekspornya. Suatu hari, salah satu pemimpin ya, direksi yang di mana saya bekerja di situ, datang ke meja saya sore hari, dan ketika waktu itu sudah pada pulang semua karyawan yang lain. Dia duduk depan saya, "Ton, saya mau ngomong." Waduh, kalau ini orang sudah duduk ngomong, ini pasti sesuatu yang penting ya. Ini saya panggil dia ibu ya. Em, Salah satu pemegang saham dan salah satu direksi yang juga sibuk memimpin di perusahaan kita itu. Tapi ya dia ibu rumah tangga juga, suaminya itu super kaya, Bapak Saudara, dan dia pun sudah kaya, ya kan, dari keluarganya kaya, punya
perusahaan spinning, punya pemintalan, punya garment, juga suaminya salah satu supplier nakes, ya, alat-alat alkes ke rumah sakit besar di Jakarta. Ya bukan jarum suntik, masker, bukan begitu. Dia tuh penyuplai alat-alat radioaktif, ya kan? Yang nilainya ya miliaran seperti gitu. Dan memang ini keluarga kaya sekali. Mungkin dari kecil mereka nggak pernah miskin. Makan pecel lele pinggir jalan mungkin geli ya bagi mereka ya. Ya memang dari kecil ke sekolah di Amerika, rumahnya pun itu di Pantai Mutiara, di belakangnya itu punya kapal pesiar kecil untuk bisa jalan ke Pulau Seribu. Kaya banget. Ini ibu ini bukan kaya kaleng-kaleng, bener-bener kaya. Dia datang sore itu duduk di depan saya, "Ton, saya mau ngomong." Nah, dia tahu kalau saya ini suka main pendeta-pendetaan di kantor, Pak. Saya suka bikin persekutuan gitu ya, kalau Jumat mereka sepanjang Jumat, saya kumpulin kita suka doa. Jadi tahu saya cukup rohani di kantor itu. Dia datang, "Ton, saya mau ngomong pengalaman saya." Ini kisah nyata, Pak, Saudara. Pengalaman saya baru pulang dari Hong Kong katanya. Saya ke Hong Kong karena ada satu urusan investasi. Dia biasa itu ibu rumah tangga karena memang mungkin nggak ada kerjaan tapi mau cari duitnya gampang, dia suka invest. Lukisan Avandi di rumahnya dia beli miliaran dia taruh, nanti dia jual dengan harga lebih mahal. Jadi memang barang-barang mewah dia dia koleksi. Dan dia ke Hong Kong itu beli berlian, ada pameran berlian di Hong Kong, dia beli 2. Saya ke sana saya beli 2, satu harganya 3,5 M, satu kurang lebih 1,5 M. Dia beli dari pameran itu lalu dia pulang ke Jakarta, berliannya ditaruhin di tas, lalu dia ke airport, ya nyampe di airport dia check-in, dia masuk ke ruangan boarding, lalu dia ke toilet, Bapak Saudara. Ke WC, dia cuci tangan, bersih-bersih, lalu dia sebelum masuk ke toilet dia beli sebuah majalah, majalah fashion yang dia suka, lalu dia di toilet itu dia keluar, setelah dari toilet dia duduk di ruangan tunggu, dia baca majalah itu, kurang lebih ya 5 menit, cukup lama. Ketika dia baca-baca begitu, hah, kagetnya minta ampun. Tas dia nggak ada, Bapak. Dia baru ingat waktu di toilet itu dia bersih-bersih, dia taruh tasnya di wastafel, dia keluar, dia hanya bawa majalahnya. Dia sampai di situ, langsung dia pucat. Kenapa? Di tas itu ada 2 berlian dia. Kemudian paspor ada di situ juga, tiketnya, dompetnya, kredit card, uangnya, KTP-nya, semuanya ada di dompet itu. Dan saat itu, dia langsung lemes. Dan itulah momen, di detik itu, di hari itu, dia merasa menjadi manusia termiskin di dunia. Ya, dia duduk di depan saya dengan sungguh-sungguh, dengan matanya berkaca-kaca begitu. Tahu nggak, Ton? Saya hari itu merasa ada orang yang di pinggir jalan yang suka minta-minta ya kan, Pak Oga gitu. Dia lebih kaya dari saya. Dia punya koin, dia bisa beli minum, dia bisa beli makan. Tapi hari itu saya nggak bisa kemana-mana. Mau pulang ke Hong Kong, dia nggak punya uang. Mau balik ke Indonesia nggak punya paspor, nggak punya tiket. Dan detik itu dia merenung, Tuhan tolong saya. Hari itu ada kata keluar, Tuhan tolong saya. Dia orang Kristen, dan dia nggak pernah ke gereja. Dia tahu Kristen ya gitu, karena anaknya rajin ke gereja, suka ajak dia ke gereja, dia nggak mau datang. Dan hari itu dia ingat Tuhan, Pak. Karena apa? Karena di situ dia merasa menjadi manusia yang termiskin di dunia. Dia nggak punya apa. Lalu dia lemes sekali. Bagaimana dengan tas saya itu kalau saya nggak ketemu?
Dia duduk di ruangan itu dan dia mulai berdoa. Tuhan, tolong saya. Berapa kali dia bilang, Tuhan tolong saya. Lalu nggak tahu ada suatu inspirasi dalam pikiran dia. Dia merasa Tuhan sedang tegur dia. Kalau selama ini dia jauh dari Tuhan, nggak peduli tentang Tuhan, nggak peduli tentang gereja, tentang persekutuan. Dan hari itu seperti ada sentilan dalam hati dia. Nih, kalau kamu kaya selama ini, Tuhan bisa sanggup juga membuat kau miskin dalam 1 detik. Di situ dia punya renungan begitu. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau engkau memberi saya kesempatan, mempertemukan tas saya pulang ke Jakarta, saya akan rajin ke gereja. Dia duduk di depan saya. Dia bilang begitu. Saya kan kalau sama dia masih bercanda-bercanda begitu, Bapak. Ya sih, Ibu, itu teguran Tuhan, saya bilang. Supaya Ibu ingat Tuhan, rajin gitu. Iya, Ton, katanya. Terus berapa menit kemudian, Ton, katanya. Pada saat dia merenung begitu, ada suatu pengumuman di airport itu, ya kan? Cing cung i, kayak begitu kan. Pengumuman di airport begitu kan. Ditemukan satu tas warna ini bentuknya begini. Langsung dia terjaga. Itu tas saya. Lalu dia lari ke tempat informasi itu. Dan dari jauh dia udah lihat tas itu. Dalam pikiran dia, batu saya masih ada nggak? Dia pikir begini, kalau itu tas ditemukan oleh Cina daratan, di Hongkong itu banyak orang Cina daratan. Ya udah, wassalam. Itu nggak akan ditemukan. Kalau ditemukan orang Jepang, orang Amerika, mungkin masih ada harapan. Rasis banget ya saya. Lalu dia ke situ ditanya, oh benar ini tas saya. Yang pertama kali dia lihat benar, dia cari itu batu masih ada nggak? Kan nilainya besar sekali. Dan puji Tuhan masih ada. Lalu dia periksa dompetnya, semuanya masih ada. Lengkap, nggak kehilangan. Dan puji Tuhan, dia bisa balik ke Indonesia. Dan katanya waktu saya pulang ke Indonesia, apa yang saya lakukan? Saya cerita ini, Ton. Cerita yang saya barusan cerita ke kamu, saya cerita ke setiap teman saya. Dan banyak orang jadi berkat karena cerita itu. Dan saya juga ceritakan ini ke Bapak Ibu Saudara. Orang yang terkaya, yang kaya nggak pernah miskin, dia bisa mengalami Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ini ibu akhirnya rajin ke gereja. Dan dia tahu kalau saya mau bikin acara Natal di perusahaan. Lalu dia bilang, Ton, kamu butuh berapa dananya? Nah kan ini dia. Ini saya tunggu-tunggu gitu kan. Bapak Ibu Saudara, saya juga bilang ke Ibu pemimpin saya gini. Bu, Ibu itu lagi ditegur sama Tuhan dengan sentilan kecil. Bayangkan Ayub, Bu, ya kan? Sampai dia bilang, dari kata orang aja aku mendengar tentang kau. Sekarang mataku sendiri, telingaku sendiri memandang kau. Tapi Ayub melakukan banyak sekali proses sampai dia bisa mengalami Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita harus mengalami Ayub? Saya bilang ke si ibu, ibu bersyukur loh, nggak hancur-hancuran, sampai ibu sadar, baru dia kenal tuh. Nah, hari ini tema saya itu tentang relationship with God, relasi dengan Tuhan. Dan memang ini relasi dengan Tuhan sebenarnya inilah inti kekristenan. Kita buka ayatnya, saya bawa satu Filipi pasal 3 ayat 10 ya. Saya bacakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita buka lagi pasal Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Filipi, perjanjian baru, Hosea, perjanjian lama, sama-sama ada kerinduan dari si penulis untuk mengenal Dia, mengenal Elohim, mengenal Allah. Dalam bahasa Yunaninya mengenal, di Filipi disebut
ginosko. Sementara dalam perjanjian lama, mengenal akan Allah disebut dat. Bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani, suatu bahasa yang berbeda, tapi mengandung arti yang sama. Ya kalau saya pakai bahasa asli, jangan bilang saya gaya-gayaan. Maksudnya. Dulu saya teologi ya, belajar teologi. Salah satu dosen saya, kalau kamu khotbah, coba belajar dalam bahasa aslinya. Jadi saya terbiasa kalau khotbah, saya suka bawa bahasa aslinya untuk kita belajar. Nah, kata mengenal, ginosko, dan itu mengandung arti yang sama. Apa artinya? Bukan hanya mengenal tok, Mbak Mesir, tapi mengenal lewat sebuah relasi, relationship. Jadi bukan hanya kenal, tapi memulai suatu hubungan sehingga kita jadi lebih mengenal. Bukan hanya tahu aja seperti itu. Tapi kita jadi kenal karena kita punya hubungan. Itu yang disebut ginosko atau dat itu dalam bahasa Ibrani. Saya ingat, Bapak Saudara, tahun 92, saya kuliah di Bandung dari Jambi. Saya SMP, SMA di Jambi. Tahun 91 saya ke Jambi. 91 saya keluar dari Jambi, kuliah di Bandung. Ya, kuliah di Bandung. Dan saya bekerja pertama kali di Bandung, itu di GKPB Fajar Pengharapan. Di Bandung. Ya. Karena saya dengar juga dari teman-teman kuliah, oh gereja ini bagus lu, rame gitu, seru gitu. Karena karismatik gereja GKPB di Bandung memang hari itu sangat populer, ya kan. Banyak anak-anak muda mahasiswa luar kota ke sana bergereja dan saya ikut di situ. Dan saya kenal banyak pengkhotbah-khotbah yang sering khotbah setiap minggu. Ya yang di zaman saya masih muda gitu, Pak Bambang, Pak Petrus ya sering sering mungkin pernah khotbah di sini ya kan. Kak Steve ya, itu salah satu pengkhotbah yang sering khotbah di Bandung. Nah suatu hari, di hari Minggu itu saya kebaktian, ada seorang pembicara luar ya yang berkhotbah di Fajar Pengharapan. Dan khotbah itu Bapak Saudara, 5 menit dia khotbah itu, sampai detik ini saya nggak pernah lupa. Dan saya jalankan khotbah dia. Waktu pendeta itu disuruh ke depan ya kan, ditepukin tangan gitu. Ini pendeta populer banget ya. Disambut sama jemaat. Saya kan anak baru di situ. Saya nggak tahu bentuk pendeta siapa. Lalu pendeta itu mulai pegang mic dan perkataan pertama yang dia ucapkan, dia bilang begini. Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukan agama. Waduh, saya kan masih mahasiswa desa itu ya. Kalau saya mahasiswa zaman now, saya berdiri langsung pakai kartu kuning gitu. Langsung protes ya kan. Tapi ini bingung. Saya selama ini tahu kekristenan itu adalah agama dan negara kita mengakui 5 agama. Kristen adalah agama, Katolik agama. Lalu pendeta ini bilang kekristenan bukan agama. Nah, loh. Kok bisa gitu. Lalu dia bilang apa? Secara umum kekristenan itu ada 3. Yang membentuk disebut agama, bukan Kristen. Agama itu ada cirinya 3 yang membentuk menjadi disebut agama. Yaitu memiliki peraturan, boleh ini, boleh itu, ya kan? Kemudian memiliki hari besar keagamaan dan memiliki tata cara ibadah. Ketiga ini kalau ada di sebuah nama yang disebut agama, itulah disebut agama. Lalu saya pikir, bukankah kekristenan memiliki 3 itu juga? Kenapa kekristenan dibilang bukan agama oleh pendeta ini? Lalu pendeta ini dia bilang, kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia bilang begitu. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara siapa pendeta itu? Yeremia Rim. Dia adalah founder gereja ini. Dan itulah
Mungkin khotbah dia yang secara live saya lihat sebelum dia meninggal. Dan perkataan Kak Yerem sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Dan itu yang saya jalankan. Dan saya imani memang kekristenan itu bukan agama, Bapak Saudara. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sering buka YouTube, TikTok, banyak apologet, ya kan, yang mempertahankan imannya, berdebat dengan para saudara kita Muslim, ya kan. Coba perhatikan, mereka selalu mempertahankan dan berkata kekristenan bukan agama. Karena kekristenan memang bukan agama. Di Alkitab tidak ada Yesus datang atau Elohim datang memberikan menciptakan agama, enggak ada. Kekristenan itu adalah gaya hidup orang yang menyerupai seperti Kristus. Makanya disebut Kristus, Kristen. Dan memang tidak ada disebut Tuhan menciptakan agama dalam Alkitab. Karena kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu relationship dengan Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang banyak omong apologet bilang bicara seperti itu. 30 tahun yang lalu perkataan kekristenan bukan agama itu sudah saya dengar. Amin, maksudnya. Makanya saya bilang inti kekristenan itu sebenarnya itu relasi kita dengan Tuhan loh. Bagaimana kita membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang disebut kekristenan. Hidup sesuai dengan Kristus. Kita membina hubungan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya tahu, tapi lebih dalam lagi membina hubungan. Membina hubungannya seperti apa, Bapak Saudara? Nah, saya buka, kita ajak buka Yohanes pasal 4 ayat 23. Kita baca ayat 24 dulu ya. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau dalam kebenaran artinya menyembah dalam nama Yesus dan tidak dalam kemunafikan. Ini mungkin pengajar DK di sini paham sekali, ya kan? Atau yang sedang belajar DK, diajarkan para pembimbingnya. Kalau saya disuruh jelaskan Yohanes 4 ayat 24, saya ngelotok, Saudara. Sebab saya waktu bertobat, saya pelayanan dari tahun 92 saya pengajar DK. Sampai hari ini saya pengajar DK. Jadi saya cukup hafal itu. Apa poin-poinnya kan. Lalu yang selalu jadi permasalahan atau jadi banyak pertanyaan, bagaimana menyembahnya dalam roh? Rohnya di sini ditulis kecil loh Bapak Saudara, bukan roh besar, dalam roh. Nah, sebagai pengajar DK, ya kan, apa yang suka dijawab atau dijelaskan oleh pengajar DK? Mungkin ya di sini pernah dengar Pak Andrew bicara. Ya. Kalau dalam textbooknya, Bapak Saudara, di dalam buku DK itu, dibilang apa? Dimasuk menyembah dalam roh, yaitu menyembah dalam hati atau dalam roh yang terdalam manusia, tanpa ikatan liturgi atau ikatan manusia, aturan-aturan manusia. Benar Pak? Ya kan? Menyembah dalam roh itu artinya begitu. Tanpa ikatan, bebas, yaitu dalam hati yang terdalam, roh manusia itu. Nah, ada beberapa anak DK yang menanyakan, kok jawabannya begitu? Cocokmologi, Pak. Ya kan, dasarnya apa bisa bicara begitu? Sebenarnya saya lihat mungkin Pak Bambang, Kak Yer waktu ciptakan atau nyusun buku DK ini, mereka juga nggak sembarangan bikin textbook penjelasan ayat itu seperti itu, Bapak. Menurut saya jawabannya itu ada di di ayat 23. Dia bilang begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah siapa? Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 23 subjeknya Bapa. Sementara ayat 24 Allah. Nah, pengertiannya begini Bapak. Hanya kita membina relasi dengan Tuhan sebagai Bapa, itulah kita bisa menyembah Dia dalam hati yang terdalam tanpa ikatan manusia. Dan sejak tahun 92 saya mempraktekkan. Ketika saya kerja, ketika saya ada masalah, saya tutup ruangan saya panggil Bapak, tolong saya. Saya sulit, bantu saya. Ketika saya nyetir, saya muji Tuhan. Seperti saya datang kepada Bapak, Bapak aku kangen pada Engkau, aku ingin nyembah Engkau. Dan saat itu saya membina dia sebagai Bapak. Dan Tuhan Yesus juga dalam pelayanan di dunia selama 3,5 tahun, dia memperkenalkan Bapa juga. Bukan hanya tujuannya salib, dia ngajarkan doa Bapa kami, ya kan? Lihatlah burung-burung di udara, Bapa yang baik juga memperhatikan. Dia bicara Bapa, Bapa, Bapa. Bahkan di Getsemani dia mengajar kita berkata apa? Ya Aba, ya Bapa. Betapa luar biasanya dan keren banget kalau ada Tuhan yang maha kuasa, maha besar, yang ingin datang membina hubungan sebagai Bapak. Kalau saya baru hari ini datang di tengah-tengah Anda, lalu saya datang kita salaman. Anda memperkenalkan diri sebagai Pak Andrew misalnya, nama saya Andrew. Lalu saya memperkenalkan, saya Bapak lu. Waduh gitu kan. Rasanya aneh kan. Aneh nggak? Tapi ini Bapak kita loh. Anta beranta datang tiba-tiba ke dunia, dia sambut manusia. Gua Bapak lu. Keren loh Bapak. Keren banget. Memang dia datang sebagai raja, dia datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai sahabat. Tapi menurut saya, sebagai Bapa is very cool. Keren banget. Dan memang kekristenan itu semuanya top down, Bapak. Atas ke bawah. Benar kan? Agama itu cara manusia mencari Tuhan. Tapi kalau kekristenan itu cara Tuhan mencari manusia. Makanya dia datang memperkenalkan diri sebagai Bapa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Adakah dalam kekristenan kita yang bukan dari atas? Keselamatan, anugerah. Benar? Ada yang dengan kekuasaan diri, dengan usaha sendiri bisa selamat? Enggak ada. Itu dari atas, top down. Yang bekerja di sini diberkati. Ada yang berani bilang karena usaha saya? Enggak ada. Dari Tuhan. Kalau Anda waktu baca Alkitab nggak paham tiba-tiba, oh begini artinya. Itu dari siapa? Dari Roh Kudus yang memberi pengertian, pencerahan, ya kan? Ingat, pelita. Pelita adalah firman Tuhan, ya kan? Apinya itu adalah Roh Kudus. Ketika kita baca firman Tuhan, Roh Kudus yang memberi pengertian penerangan. Apalagi itu top down kan? Top down. Coba perhatikan dalam kekristenan. Ada nggak yang semuanya dari bawah untuk ke atas? Nggak ada, Bapak. Kekristenan itu top down. Dari atas ke bawah. Agama dari bawah ke atas. Itulah kekristenan. Dia bukan sekedar agama. Dia lebih dari agama karena dia membina hubungan pribadi. Dan hubungan pribadi itu yang sangat keren ya menurut saya sebagai Bapak. Dia Bapak yang baik. Suatu hari, Bapak Saudara, saya diutus sama bos saya ke Jerman. Ya. Saya karena itu waktu itu saya kerja di perusahaan ekspor. Customer kita yang di Jerman ada satu namanya S. Oliver. Ya. Mereka sedang pindah rumah, pindah kantor besar. Mereka undang, ya kan. Lalu nggak ada yang bisa pergi hari itu, termasuk bos saya. Lalu saya lah yang disuruh pergi. Oke, akhirnya saya bicara kepada sekretarisnya, saya bikin password, Schenker ya kan, kemudian
beli tiket, kemudian saya minta undangan dari sana supaya bisa saya ke sana, semuanya saya beresin. Lalu 2 hari sebelum saya terbang, bos saya telepon saya, "Ton, kamu 2 hari pergi?" "Iya." "Terus kamu udah minta duit?" "Oh iya belum bos." Karena seminggu lebih itu 2 minggu ya persiapan, saya tuh banyak kerjaan Bos. Saya sibuk, saya nggak memikirkan gitu, saya cuma mikir bikin paspor, bikin undangan, visa, bikinnya itu aja supaya saya bisa bisa terbang, beli tiket ya kan. Saya sama sekali nggak kepikiran harus bawa uang, ya kan. Lalu dia marahin saya, "Gimana sih Ton, kamu pergi sana nggak bawa uang, nanti beli, naik taksi, hotel, seperti gimana kamu nggak punya uang?" Lalu dia langsung telepon sekretarisnya, "Itu si Antoni mau pergi, itu di kas ada dolar, segera kamu, tukar ke euro," katanya kan. Langsung dalam sekian jam diberesin, lalu dikasihlah saya euro. Bapak, Ibu, Saudara, bos itu manusia biasa, ya kan. Orang aja di luar kita memikirkan kebutuhan kita loh. Dan saya pun tenang-tenang aja, karena yang mengutus saya ke Jerman itu bos saya. Kenapa saya nggak khawatir? Karena kalaupun saya lupa, dia akan ingatkan saya kan. Atau sekretarisnya akan ingatin saya, kamu belum punya uang, ambil uangnya gitu. Karena saya yakin sekali, ketika saya pergi, saya akan disediakan uang. Karena saya sibuk. Coba bayangkan Bapak, yang ngutus kita ke dunia ini, itu Bapak yang Maha Kuasa. Amin. Dan dia sanggup mencukupi kita. Amin. Dia lebih peduli sebenarnya ke kita. Dia lebih peduli. Makanya itu waktu Tuhan Yesus bilang, lihatlah apa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau ada relasi dengan Bapa ini indah banget. Bapak dunia aja tuh perhatikan. Apalagi Bapak kita di surga. Percaya Tuhan akan cukupin. Bapak. Amin. Dia lebih peduli dengan kita. Dulu waktu saya kecil juga di Palembang ini, saya suka main dengan anak kampung-kampung di sini kan. Dan ada satu, saya nggak tahu dulu masih populer nggak ya, main celetokan itu yang dari bambu, celetok-celetok gitu kan. Waktu gitu, kita suka perang-perangan begitu. Dan ada satu teman yang kita main itu, bapaknya itu jawara ya, bukan preman, tapi memang kayak punya ilmu kebal, tatonya di mana-mana. Orangnya kurus banget. Orang dari Kalimantan kurus banget gitu. Nah, tapi kalau kita main dengan anaknya dari bapak ini, kita tuh nggak berani macam-macam. Kalau dia mau menang, ya udah menang aja lah gitu. Karena apa? Suatu hari ada waktu kita main-main, dia main curang. Lalu dipukul nih anaknya kan. Lalu dia ngadu ke bapaknya. Bapaknya tuh bukan marahin atau mukul balik ke anak yang mukul anak dia. Dia datang ke rumahnya, ke rumah bapaknya yang dipukulin. Jadi kita pada takut semua kan. Tapi kalau mau nolak nggak main dia malah lebih galak, ya kan. Lalu dia datang ya main, kalau mau menang mau ayo udahlah menang-menang aja. Kita takut sama bapaknya. Jadi kalau saya lihat kita punya bapak bukan hanya mencukupi, dia bapak pembela kita. Amin. Saya ingat Ahok, Bapak Saudara. Karma Ahok ya, percaya nggak percaya gitu. Banyak bertumbangan gitu. Ya dalam terakhir dia di pengadilan dia bilang kan, akan kupermalukan satu persatu kayak begitu. Ya, ini saya lihat siapapun kalau kita berdiri dan menganggap dia sebagai bapak, ada pembelaan tuh. Dan banyak dalam kehidupan kita, kayak kita pernah difitnah, benar kan? Disakiti. Dan Tuhan bilang, hakkulah pembelaan itu.
Serahkan kepada si Bapak. Dan Bapak yang akan melindungi, akan memberikan perhitungan. Dia Bapak yang melindungi, menjaga, yang membela kita. Amin, Bapak Saudara. Yang kedua, yang pertama tadi saya sampaikan, menyembah dalam roh adalah menyembah dalam hati yang terdalam, tanpa ikatan manusia, karena dengan jalinan sebagai Bapa itulah kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, dalam Sang Bapa itu tanpa liturgi atau aturan-aturan manusia. Saya ingat waktu di berapa bulan yang lalu, ya kan, di Solo ketika Kaisang ya menikah, ya kan, Kaisang menikah anaknya Pak Jokowi. Waktu para pejabat datang foto-foto dengan Pak Jokowi, dengan si Kaisangnya. Ada satu anak pakai baju singlet, ya kan, anak kecil lari kemana-mana gitu. Ya kan, ini bocil siapa gitu kan. Dan anehnya nggak ada yang bisa sentuh dia, ya kan. Pas pampres itu diemin aja, ya kan. Siapa itu anak saya? Ya, dipertanyakan lebih populer kayak anak ini daripada si Kaisang, ya kan. Ternyata itu adalah cucunya si Bobby ya, Bobby yang di Medan itu. Anaknya memang bandel kemana-mana. Bayangkan Bapak, itu cucunya aja gitu. Anytime dia bisa rangkul bapaknya, bisa rangkul kakeknya, Pak Jokowi, tanpa diganggu siapapun. Apalagi anaknya. Alangkah indahnya kalau Tuhan membuka dirinya sebagai Bapa, dan kita bisa datang anytime. Coba kalau Bapak Ibu Saudara datang hari ini, memandang dia sebagai Bapa. Dan dalam hati kita, Tuhan aku kangen Engkau. Engkaulah Bapakku, aku ingin peluk Engkau. Tanpa kita harus minta-minta. Karena tanpa kita minta pun, Bapa dia peduli, amin. Yang kedua Bapak Saudara, yang saya pelajarin, menyembahnya dalam roh. Ini kembali, para pengajar DK, ya kan, selalu menjelaskan apa sih yang menyembah dalam roh itu. Yaitu menyembah dalam Roh Kudus. Benar? Ya. Ada dua pengertiannya, dalam hati yang terdalam, yang kedua menyembah dalam roh. Dalam Roh Kudus. Karena di beberapa ayat yang lain juga diceritakan, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya nggak banyak, saya tutup khotbah saya dengan poin terakhir ini. Saya nggak bicara doktrin, Bapak Saudara, tapi saya ingin coba menyampaikan pengalaman saya sebelum saya tutup khotbah. Saya waktu di Jambi, saya begereja di sebuah gereja yang cukup konservatif, Bapak Saudara. Dan tahun 90-an itu, kegerakan karismatik cukup masif, ya kan? Termasuk masuk ke Jambi juga. Kita gereja semua, dari kakak saya semuanya di gereja yang sama. Dan di gereja kita, sering sekali, hampir setiap minggu, mengkhotbahkan bagaimana bahayanya gereja-gereja yang disebut gereja karismatik. Atau mereka sebut gereja Sikaraba-raba, ya kan? Dan waktu saya pindah ke Bandung, kakak saya pun sudah wanti-wanti saya, kalau kamu ke gereja, jangan cari gereja yang Sikaraba-raba. Karena kakak saya cukup pelayan Tuhan juga di gereja itu. Nah, memang dasarnya saya bandel kali ya, atau pemberontak juga di keluarga. Malah waktu saya ke Jambi, ke Bandung, saya merasa itulah hari kebebasan saya. Nggak ada yang bisa ngontrol saya di sana kan. Kalau di Jambi, saya pernah datang ada satu gereja karismatik Philadelphia, saya hanya penasaran, saya dimarahin, Saudara. Di Bandung bebas, saya kan. Karena bagi saya pemberitaan itu bukan buat saya antipati, tapi jadi penasaran. Makanya saya ke GKPB, dan benar yang selalu dipermasalahkan itu bahasa roh. Ya, selalu dipermasalahkan, dan banyak itu bilang begini-begini, tudingan miring segala macam. Saya sendiri ingin membuktikannya, Bapak.
Karena dari latar belakang saya bukan gereja karismatik. Dan anti yang namanya basaro, segala macam seperti manifestasi Roh Kudus seperti itu. Anti. Dan saya sendiri ingin mencobanya. Dan saya mulai dari pelajaran DK, ya kan? Ada pembukaan belajar, saya masuk, saya diajar. Dan saya ingat sekali yang mengajar saya itu Pak Kusuma, mungkin Pak Endro tahu ya. Pak Kusuma. Kalau saya panggilnya Bungkus jadinya. Atau Kak Kus ya. Dua-duanya nggak enak gitu. Udah panggil Kus saja. Saya ingat deh. Dia ngajarin saya seperti itu. Dan tibalah dalam pelajaran ke-7 kalau nggak salah, ya kan, tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan disitulah saya banyak bertanya. Lalu saya bilang ke pembimbing saya ingin dibaptis Roh Kudus. Lalu dia tanya, kalau kamu dibaptis Roh Kudus, tujuannya untuk apa? Gitu. Saat itu saya nggak bisa jawab, saudara. Yang ada hanyalah saya pengen ngalami yang namanya apa sih bahasa roh itu, apa sih getar-getar gitu. Karena kiri kanan saya, teman saya, begitu semua. Dan kalau saya nggak ngalami seperti mereka, saya merasa kurang rohani. Lalu udah selesai pelajaran ke-7 itu, diadakan kebaktian baptisan Roh Kudus. Ada nggak di sini biasanya? Ada kan? Lalu saya sama tuh, kita di lantai atas waktu itu di Pajak Pengapan, ada kurang lebih 100 orang, cukup ramai saat itu. Saya juga berdiri di tengah, lalu mulai Pak Bambang Korba, lalu masuk dalam penyembahan. Waduh, kiri kanan saya basaro, satu yang tumbang, kiri saya tumbang, dan saya nggak terjadi apa-apa. Saya bingung ini apa gitu kan. Dan saya pikir, ya jangan-jangan kakak saya benar. Saya nggak ngalami apa-apa. Lalu saya pulang dan sedikit kecewa. Apa sih itu kan? Tapi Kak Kus ini cukup sabar, dia ngomong, tidak selalu orang dibaptis itu ada manifestasi bahasa roh. Ya kan, dalam pelajaran DK begitu kan. Ada tanda-tanda tapi nggak selalu bahasa roh. Tapi bahasa roh adalah tanda ketika orang dibaptis dalam Roh Kudus. Itu lebih mayoritas tandanya. Dan Pak Bambang juga bicara, praktekkan kalau kamu ngalami sesuatu, ayo kembangkan seperti itu. Jadi banyak yang mengingatkan saya dan akhirnya saya cukup lupa. Dari keinginan saya untuk dibaptis oleh Roh Kudus atau berbahasa itu jadi lupa saya. Ya udahlah, saya mungkin dikaruniakan biasa-biasa aja, saya bilang gitu kan. Hingga suatu hari tahun 96 kalau nggak salah, Toronto Blessing ya, tahun 96. Tanpa saya minta kebaktian itu saya datang, tanpa saya minta Tuhan urapi, saya ingin bahasa roh, saya ingin diurapi, tanpa saya minta. Saya duduk di tengah-tengah ketika ada kebaktian itu. Tiba-tiba ada seperti aliran turun di kepala saya, masuk ke dalam perut saya. Dan dari perut itu seperti mau keluar ke dada saya. Itu suatu perasaan yang sukacita sekali. Sukacita sekali. Dan saya mulai ketawa, saudara. Ketika saya ketawa, saya nggak bisa stop. Dan saya lihat kiri kanan juga ikutan seperti saya, ada yang ketawa semua kan. Dan anehnya, ketika saya mau ngomong bahasa Indonesia, yang keluarnya hutakana masyanda, kalau bahasanya begitu. Setiap saya mau pikir, saya mau pulang, ayo kita pulang. Saya ngomong ke teman saya, hintakana masyanda, lah kok bahasanya begini gitu ya. Yang keluar bahasa yang seperti itu, Bang, yang tidak saya mengerti. Tapi ketika saya keluarkan bahasa itu, ada sukacita. Maka itu saya lihat ada ngomong bahasa Roh Kudus itu ditiru-tiru, itu dari setan lah, dari mana. Saya menyaksikan sendiri, it's real. Itu dari Tuhan. Tuhan juga bilang kan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan apa? Memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Saya percaya ketika kita sebut nama Tuhan Yesus, kita minta Roh Kudus, Dia akan berikan Roh Kudus, bukan roh setan. Amin. Dan hari ini saya kelakuannya nggak kayak setan, saudara. Saya hidup membina relasi dalam hati terdalam saya, dan saya gunakan Roh Kudus. Itu yang memompa pelayanan saya. Dan akhirnya saya paham, kenapa saya diberi karunia bahasa roh. Karena Tuhan telah mempersiapkan saya untuk sebuah pelayanan. Karena Dia memberikan karunia bukan sia-sia. Dia pasti ada tujuan. Jadi yang kedua ini, Roh Kudus itu membantu kita untuk membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanggal 18, saya undang para pemusik, song leader, singer untuk maju ke depan. Tanggal 18, hari kenaikan Tuhan Yesus. Benar? 10 hari kemudian, Pentakosta. Dan gerakan GKPB dimulai dari spirit yang seperti ini. Yang mengorbankan karunia-karunia Roh Kudus. Ada banyak gereja, bahkan saya lihat gereja GKPB sendiri. Udah tidak menggunakan bahasa roh, tidak mengorbankan karunia Roh Kudus dalam setiap kebaktian. Dalam gereja sekitar, Cahaya Kemuliaan, saya selalu menekankan, saya wajibkan setiap song leader untuk ketika dalam ibadah, bawa jemaat menyembah dalam bahasa roh. Kalau mereka punya karunia bahasa roh. Lalu Ibu, Bapak memandang saya, loh kalau saya nggak punya bahasa roh, bagaimana Pak? Ya, yang tadi yang saya bilang, menyembah Dia dalam roh, dalam hatimu. Dari hatimu terdalam, kepada Tuhan tanpa ikatan manusia. Dalam hatimu terdalam, dalam rohmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Ini okay, Bapak Saudara. Tidak semua manifestasi itu dalam bahasa roh, enggak. Tapi jika Bapak Ibu Saudara punya karunia bahasa roh, gunakan itu. Jika tidak, gunakan bahasa yang kau mengerti. Tapi lakukan dalam hatimu terdalam, ini aku Tuhan. Aku rindu Engkau. Jamah aku Tuhan. Ini dalam hati. Dari tahun 92, saya praktekkan ini. Dalam setiap saya doa, Tuhan aku anak. Aku ada masalah. Aku disakitin orang. Aku difitnah. Tolong aku. Di mana aku berada, aku bawa Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Bapakku. Amin, Maksudnya. Dan biar masa-masa Pentakosta ini, saya berdoa untuk jemaat ini. Kobarkan karunia Roh Kudus itu, Bapak. Karena kegerakan gereja ini dimulai dari Pentakosta. Amin. Ini yang membuat murid-murid Tuhan Yesus bergairah. Mereka terbooster, mereka melayani, bahkan dihukum mati. Mereka berkorban. Karena ada kegerakan rohani, kegerakan Roh Kudus. Dan biar masa-masa Pentakosta ini, jemaat ini dikorbankan kembali. Mungkin dulu, ya saya pernah ngalami itu, tapi saya nggak gunakan lagi. Gunakan Bapak Saudara. Ini momennya ada Pentakosta. Biar jemaat ini dikuatkan. Gereja Philadelphia, tahun 90 yang pernah saya datang. Saya ingat sekali, satu ruko yang datang cuma 6 orang. Hari ini, mereka berganti nama menjadi GBI Abadi di Jambi. Kalau Bapak Ibu Saudara ke gereja sana, luar biasa. 4 atau 5 kebaktian. Dari kelompok kecil, Bapak. Mereka berkembang sekali. Dan apa yang buat saya kaget? Kalau Anda ke GKPB, ke GBI Abadi di Jambi, sampai hari ini mereka menyembah dalam bahasa roh. Ayo, jemaat. Mungkin ada yang bilang, kalau kita bahasa roh, ada orang yang nggak mengerti, oh ini gereja sesat, nggak datang lagi. Kalau begitu, GKPB udah bubar, Bapak. Ya kan? Buku DK masih ada pelajaran ke-7. Kalau itu tidak membangun, Pak Bambang udah hilangkan pelajaran 7.
Untuk apa kita pelajarin? Dan saya selalu bicara ke para pemimpin GKPB, ayo kita kembalikan GKPB ke masa Kak Yeremia, di mana dia mengajarkan untuk kita membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagai relasi yang kuat, sebagai dia menjadikan dia Bapa dan juga dalam Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, Saudara. Kita doa sambil kita nyanyi lagu ini. Biar ini menjadi harapan bagi kita. Bukan